Besti, tahu kan kalau tanggal 9 Oktober kemarin adalah Hari Pos Dunia alias World Post Day. Tema Hari Pos Dunia tahun ini adalah Post for Planet. Maksudnya nih, pos selalu menjadi penyambung hubungan jarak jauh, mulai dari kota, negara, hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, zaman kekinian seperti sekarang ini kayaknya nggak banyak anak muda yang masih menggunakan pos Indonesia ya. Gimana kalau kita ceki-ceki Besti? Kita bakal sodorin perangko dan tanyain mereka. Kira-kira pada tahu nggak ya? Nggak tahu ini hewan-hewan. Ini perangko. Ini perangko bukan ya, Kak? Waduh, saking jadulnya sampai ada yang nggak tahu perangko tuh Besti. Sini kita kasih tahu ya, perangko itu alat bukti pembayaran pengiriman jasa pos. Tapi ya wajar sih kalau nggak tahu, soalnya beberapa dari mereka belum pernah kirim surat lewat kantor pos. Jangan-jangan kamu juga belum pernah, Besti. Wah, pas banget nih. Masih memperingati Hari Pos Sedunia, kita mampir ke kantor pos Pasar Baru Jakarta yuk. Kita nostalgia sambil coba kirim surat. Hai Besti, sekarang aku lagi ada di kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat nih. Penasaran deh, kira-kira di tengah era gempuran teknologi saat ini, layanan pos Indonesia masih sama nggak ya dengan yang zaman dulu? Terus masih ada nggak sih orang yang kirim surat lewat kantor pos? Penasaran juga kan Besti? Yuk kita cek faktanya, let's go! Layanan kantor pos sekarang ternyata masih sama dengan yang dulu, Besti. Masih menyediakan layanan jasa pengiriman. Bedanya, dengan kemajuan teknologi sekarang, Pos Indonesia dituntut untuk terus berinovasi. Meskipun layanannya sama, tapi tampilannya lebih up to date. Apa aja ya? Jadi nih Besti, sejak tahun 2014, ternyata kita bisa loh buat perangko sendiri. Emang bisa Bu? Bisa banget. Itu namanya perangko Prisma. Oh, perangko Prisma berarti ada panjangannya nggak Bu? Perangko identitas milik Anda. Jadi, Perangko identitas milik Anda. iya, jadi karena milik Anda, wajah Anda boleh, logo Trans 7-nya juga boleh. Wow. Apapun lah ya, bahkan orang yang menikah pun foto praweddingnya bisa jadi perangko Prismanya untuk jadi perangko di undangannya. Oke, berarti ini saya minta tolong ibu yang anterin saya mau kirim surat. Boleh sekali. Terus bikin perangko Prisma pakai muka saya biar mantan saya makin gagal move on. Wow, jadi namanya perangko Prisma Besti. So, kita bisa buat secara custom alias sesuai keinginan dengan foto wajah kita sendiri tuh. Cara pesannya gampang. Tinggal datang ke loket, kirim foto selfie, dan request mau desain seperti apa. Nanti dicetaknya per lembar ya. Isinya ada yang 4, 6, sampai 8 keping perangko. Baru tahu kan? Nah, gini nih pas udah jadi. Cakep banget ya, kayak pas foto. Cocok nih buat yang mau ngirim surat ke mantan kayak aku. Halo Mas. Halo, Mbak. Mas, Prisma pesananku mana ya? Wow, udah jadi nih Besti, perangko Prisma. Muka aku udah jadi. Sekarang bisa bikin surat sendiri ya Mas di sana? Bisa. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama, Mbak. Fakta berikutnya nih Besti. Ternyata pengiriman surat lewat kantor pos masih terhitung banyak loh sampai sekarang. Setiap bulannya, pegawai pos menyortir 3.000 surat perangko dan 200.000 surat non-perangko. Pasti Besti bertanya-tanya kan, sebanyak itu isinya surat pribadi atau korporat ya? Jawabannya 1:2 Besti. Jadi kalau sebulan ada 3.000, biasanya 1.000 berisi surat pribadi dan 2.000-nya surat korporat. Gimana? Syok kan? Ternyata masih banyak orang yang saling kirim surat di tahun 2022 ini lewat Pos Indonesia. Eits, tapi sekarang model suratnya bukan pakai kertas ya, tapi pakai postcard biar lebih modern dan kekinian. Ternyata masih banyak orang yang saling kirim surat di tahun 2022 ini lewat Pos Indonesia. Eits, tapi sekarang model suratnya bukan pakai kertas ya, tapi pakai postcard biar lebih modern dan kekinian.
Kira-kira yang kirim surat orang muda kah atau lansia, Bu? Wah, kalau anak muda ya itu tadi kartu pos. Oh, kartu pos ya. Kartu pos yang gambarnya lucu-lucu, gambarnya bagus-bagus, dia kirimnya ke luar negeri, seperti kemarin yang 1 Oktober itu, semua berkirim surat itu saling dari suatu negara sama negara lain tuh saling crossing, makanya namanya post crossing. Tapi kalau untuk bersurat biasa, milenial kayaknya sudah enggak nih, karena lebih seneng dengan cenderung dengan gadgetnya gadgetnya. Tapi kalau untuk di usia saya mungkin yang di atas saya gitu kan, itu masih sering juga yang menggunakan surat. Nah, ini dia kartu pos atau postcardnya Besti. Di Indonesia, kartunya berukuran 4x6 inci dan memiliki desain khusus. Kebanyakan desainnya mengangkat budaya dan lokasi wisata Indonesia. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan postcard standar internasional, Amerika ataupun Inggris. Kalau udah selesai nulis, jangan lupa ditempel perangko prismanya ya. Habis itu, taruh deh di bis surat yang ada di depan gedung pos. Nah, komplit deh Besti. Wah, ternyata seru juga ya main surat-suratan gini. Jangan lupa dibales ya mantan. Oh iya, kalian pada sadar nggak sih Besti? Kalau sejak tahun 2015, bis surat perlahan dihilangkan dari bumi pertiwi. Dari ribuan kotak surat, kini hanya tersisa 34 yang ada di setiap kantor pos ibu kota provinsi. Saat pegawai pos memeriksa setiap jam 10 pagi, 1 siang, dan 3 sore, rupanya loyalitas masyarakat masih tinggi Besti. Banyak loh yang masih mau datang ke kantor pos dan langsung menaruhnya di kotak surat. Hal ini dibuktikan dengan 50 surat yang diambil dari kotak pos di setiap harinya. Tapi dari puluhan surat di dalam kotak, rupanya surat para turis lebih mendominasi dibandingkan warga lokal. Biasanya mereka sengaja mengirim kartu pos untuk dijadikan kenangan ketika sudah pulang ke negaranya masing-masing. Wih, so sweet. Semoga keberadaan bis surat masih tetap bisa dipertahankan ya. Legend banget sih. Pasti banyak orang yang mengira kalau kantor pos sekarang lebih sering menerima layanan pengiriman barang kan? Yap, ternyata benar Besti. Di era sekarang ini, pengiriman barang dan pembayaran di kantor pos menjadi lebih unggul dari pengiriman surat. Agar lebih up to date, sekarang Pos Indonesia sudah menyediakan aplikasi online PosPay dan Pos Saja. Hayo, udah tahu belum Besti? Sini deh dikasih tahu. PosPay digunakan untuk melayani berbagai macam jasa pembayaran, seperti listrik, telepon, air, bahkan pembelian pulsa. Sedangkan Pos Saja dibuat khusus untuk pengantaran barang Besti. Wah, zaman sekarang emang gak perlu repot-repot lagi ya. Tinggal buka aplikasi, semua urusan beres deh. Oh iya Besti, kantor pos pusat yang berlokasi di ibu kota Jakarta ini ternyata juga menyediakan coworking space alias ruang kantor siap sewa. Fasilitas ini ternyata udah ada loh dari tahun 2020. Harganya murah banget lagi. Cuma 50.000, kamu udah bisa nikmatin ruangan seharian dengan free wifi, kopi, dan snack. Tipe ruangannya juga beda-beda. Ada yang private, auditorium, dan meeting room. Orang yang habis ada urusan di kantor pos banyak yang lanjut kerja di sini, Besti. Gimana enggak? Spotnya mendukung banget nih buat bikin konten. Estetik abis. Cocok banget deh pokoknya buat anak milenial dan Gen Z. Eits, tapi inget ya, fasilitas ini hanya ada di kantor pos Pasar Baru. Kalau kamu cari coworking space di kantor pos lain, masih belum ada ya. Fakta terakhir nih Besti, ternyata gedung kantor pos Pasar Baru ini adalah gedung pos terbesar se-Asia Tenggara loh. Hal ini bahkan udah diakui Universal Postal Union. Gimana enggak? Luasnya aja lebih dari 24.000 meter persegi Besti. Ampun, bisa gempor nih kalau muter-muter di sini. Duh, emang seru ya jalan-jalan sekaligus nostalgia di kantor pos kali ini. Tapi udah banyak pengunjung yang dateng nih. Jadi biarlah para pegawai pos melayani pelanggan dulu, Besti. Nah, udah tahu kan faktanya Besti, meskipun masih ada layanan yang konvensional, tapi Pos Indonesia terus berinovasi dan up to date. Biar gak ketinggalan zaman. Selamat Hari Pos Sedunia, Besti!